Sekarang mungkin Anda masih ingat ya. Jadi tadi gimana? Ini kalau di domain waktu kan HT ya. Ini untuk sistem apa tadi? Linear time invariant. Kalau ini XT, ini YT, YT-nya apa? Ini apa? HT, terus Konvolusi X. konvolusi X. Tuh kan? Coba perhatikan ya. Kalau dituliskan tuh kan gini konvolusi itu. Apa integral apa? Min tak hingga sampai plus tak hingga apa? H tau kali X T min tau D tau. Atau sebaliknya ya. Nah, sekarang misal ya. Ini tolong dicatat ya. Habis ini saya kuiskan ini. Ini dasar sekali soalnya Anda kelihatannya supaya semua ingat gitu. Mas Morteza udah masuk ya, Mas Mortez, Mas Ya, Pak. Morteza. Ya. Nanti kita akan kuiskan ini ya. Oh ya, baik, Pak. Gak apa-apa. Yang nyatetnya bagus, kuis tinggal ngumpulin catatan. Tapi soal kuisnya nanti saya kasih di akhir supaya paham betul konsep dasar ini. Tadi ada pertanyaan Mas Morteza ya. Pertama, apa itu respon impuls, apa itu fungsi delta, kemudian apa itu bedanya HT dan HS, transfer fungsi. Jadi kita sekarang lagi membahas very basic ya, delta T, fungsi delta, HT, respon impuls, terus HS, fungsi alih yang merupakan transformasi Laplace dari fungsi impuls. Tadi sudah dibahas juga sekilas HJ omega, respon frekuensi yang merupakan transformasi Fourier dari apa? Respon impuls. Oh ya, baik, Pak. Ya. Nah, tapi sekarang kita lihat dari sudut tinjauan lain, kita tidak langsung pakai transformasi Laplace. Ini yang sangat dasar. Sebetulnya motivasi transformasi Laplace dari sini ya. Kalau misalnya kita masukkan XT itu inputnya, itu sebuah sinyal A itu konstanta E, ST. Ya. Di mana S itu sebuah bilangan kompleks ya. Sigma tambah J omega. Di mana sigma dan omeganya bilangan real. Apa yang terjadi? Maaf ya, ini saya masih harus buat halaman baru supaya ini nggak hilang. Ini harus saya keep dulu ya. Keep annotation. Kalau nggak hilang.
Ya. Maaf. Apa yang diduplikat ya? Harusnya kosong. Kontrol-sin. Masih kelihatan ini, file dari saya? Masih, Pak. Masih. Saya ini masih sedikit-sedikit gaptek ini, papan tulis. Tadinya mau pengen ketemu Anda, tapi ini Omikron ya, takut ya. Saya punya diabetes aktif ya. Takut nanti bukan Anda ikut kuliah saya, malah layat ya. Kan sedih kalau Anda layat saya. Oke ya. Jadi apa yang terjadi tadi YT? Kita masukkan integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Atau X-nya tadi E pangkat min ST. Ya kan? Di sini kan kalau karena konvolusi T min tau gitu. D tau gitu. Nah, ini kan Anda lihat ya, min tak hingga plus tak hingga atau E pangkat S tau, D tau ya. Nah, E pangkat maaf, tadi itu saya apa? Oh, nggak pakai min, maaf ya. Ini saya ngarang minnya dari mana? XT-nya E pangkat ST kan? Maaf, itu salah, nggak pakai min. Di mana penghapus ini? Nah, itu ya. Ini main, ya. Nah, E pangkat ST-nya itu keluar karena tidak ada variabel integrasi, nggak ada tau ya. Bisa keluar. Nah, kalau Anda amati ini tuh X. Karena XT tadi kita misalkan kan A ya. A kali X-nya itu A kali EST gitu. Nah, A-nya bisa keluar juga, jadi karena dia konstanta ya. Jadi bisa keluar di sini. Nah, yang di dalam ekspresi yang di dalam ini itu adalah yang di dalam kurung ini adalah fungsi S ya, karena ini fungsi S tapi tergantung dengan respon impuls HT ya. Karena kalau Anda integrasikan terhadap tau ini tinggal fungsi S. Makanya disebut HS ya. H besar S, dan ini betul-betul ternyata ini adalah transformasi Laplace dari hak respon impuls. Nah, persamaan ini serupa tapi tak sama ya. Kenapa? Y-nya dan X-nya itu fungsi waktu loh ini. Ya. Ini punya penafsiran ya. Jadi kalau kita punya fungsi yang namanya eksponensial, kompleks eksponensial ya. Nanti kalau dia itu S-nya itu J omega jadi sinus gitu. Kalau dia itu
S-nya itu bilangan real ya jadi eksponensial biasa. Kalau terdiri dari sigma plus j omega berarti dia ada bagian eksponensial digabung sama sinus. Biasanya bentuknya kayak teredam gitu. Kayak sinus tapi mengecil atau sinus membesar. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang seperti itu termasuk di antara fungsi konstan ya, tinggal S-nya dimasukkan 0 ini fungsi konstan. Fungsi-fungsi yang seperti itu untuk sistem linear time invariant ternyata output itu akan sama dengan input dikali transformasi Laplace-nya dari HS tadi apa? Transformasi Laplace dari respon impuls. Ya. Jadi ini nggak sama, tapi dua persamaan ini nggak sama loh ya, hati-hati. Yang di bawah itu diturunkan langsung dari sifat konvolusi transformasi Laplace. Yang ini, yang di bawah itu XS dan YS, dua-duanya adalah transformasi Laplace. Jadi yang di bawah itu semuanya dalam domain frekuensi kompleks dalam S. Yang kalau kita pakai konvolusi, semuanya dalam domain waktu. Persamaan yang di tengah ini, awas, ini sakti dan ini penafsirannya dasar. X dan Y-nya dalam frekuensi, dalam domain waktu, hanya dalam domain frekuensi. Saya mau buat satu halaman lagi ya. Yang kayak gini-gini ini Anda, waduh, hilang barusan saya lupa ya, nggak keep annotation ya. sorry. Ya wis. Oh masih ada. Ini kalau saya escape gitu, caranya keep annotation gimana? Oh ini keep ya. Bisa saya share ke Anda nanti. Sorry. Nah, jadi kita itu punya 3 persamaan ya. Ini masih menjelaskan pertanyaannya Rehan dan Gotawa tadi. Supaya jelas duduk perkaranya. Jadi sistem linear time invariant itu ini YT sama dengan HT konvolusi XT. Ini tidak tergantung input. Jadi input apapun berlaku ini. Ya. Demikian juga kalau yang YS sama dengan HS kali XS. Ya, ini dua persamaan ini itu identik persis, satunya di domain waktu, satunya di domain frekuensi kompleks. Ya, dan ini berlaku untuk any X T ya. Nggak ada batasan. Nah, tapi perhatikan bahwa untuk bentuk khusus kompleks eksponensial yang kita sebut, ini untuk input khusus ya, khususon atau spesial ya, yang bentuknya itu A, E, S, T. Jadi ini untuk yang khususon, khusus ya, untuk yang spesial ya, khusus bentuknya ini. Kompleks eksponensial di mana S-nya itu bisa sigma kali tambah J omega ya. Itu berlaku XT, ingat ya ini X-nya domainnya waktu, adalah HS
Maaf, YT ya adalah HS kali XT. Ya. Ini khusus untuk kompleks bentuk kompleks eksponensial. Kompleks namanya gitu ya. Atau gampangnya bentuk eksponensial lah ya. Kata-kata kompleks itu untuk mengingatkan kalau itu bukan hanya bilangan real ya. Nah, jadi Gautawa atau siapa tadi yang tanya? Ada Rehan dan siapa lagi? Nah, penafsiran kedua makna HS. Jadi HS tadi kan artinya apa? Transformasi Laplace dari H besar S. Yang H besar itu bedanya sama H kecil apa? H besar S itu transformasi Laplace dari H kecil. H kecil. Ya. Pengertian lainnya tuh begini, kalau Anda pengertiannya HS itu pengertian fisiknya gitu ya, gampangnya itu. Kalau Anda punya kompleks eksponensial masukkan sebagai input, outputnya itu adalah input itu dikali H besar S gitu. Ya. Tinggal dikali aja, tapi awas pengalinya kompleks itu. Ada besar, ada fasa. Namanya HS gitu. H besar S. Nah, ya. Jadi ingat persamaan yang atas itu untuk segala bentuk input, segala sebarang input. Kalau persamaan yang bawah YT, HS, XT hanya untuk kompleks eksponensial, di mana salah satu bagiannya ini nanti akan keluar konsep respon frekuensi juga. Kita teruskan ya. Kuis hari ini ingat ya, nanti saya ingin Anda tuh kayak gini luar kepala gitu. Ya. Kelihatannya sederhana gini, saya dulu berapa puluh tahun lalu diminta mentraining para dosen ya, pemahaman sinyal sistem ini. Konsep-konsep dasar ini yang tidak mudah itu. Di universitas lain itu sampai minta training khusus ya. Ya. Nah, ini berikutnya. Berikutnya itu kita akan oke. Mudah-mudahan saya nggak ngeblank ya. Oke. Jadi kita kembali ke laptop kita ya. Apa hubungannya nanti sama respon frekuensi itu di sini. Jadi kita kembali ya, ingat kalau sistem LTI itu YT tadi apa? Sama dengan HT kali konvolusi XT ya. Nah, ini kalau Anda lakukan transformasi Fourier, kanan dan kiri ini dilakukan transformasi Fourier
dengan asumsi bisa dilakukan transformasi Fourier, hasilnya itu begini, YJ omega sama dengan HJ omega kali XJ omega. Dengan asumsi semua ini punya transformasi Fourier. Ya. Ini untuk sebarang XT yang mempunyai transformasi Fourier ya. Yang punya transformasi Fourier. Nah, ini kalau Anda lihat kan mirip sekali ya. Jadi sebetulnya apa? HJ omega itu ya persis dengan HS. Tapi S-nya itu dilihat hanya di sumbu imajiner. Ya. Jadi Anda bisa melihat transformasi Fourier itu subset atau subhimpunan dari transformasi Fourier. Nah, berikutnya lagi apa? Sekarang perhatikan ya. Kalau saya punya sistem linear time invariant, berarti kan YT sama dengan HT konvolusi XT. Sekarang kalau dimisalkan inputnya itu sinus gitu. Jadi kompleks eksponensial yang hanya punya bagian imajiner. Maka Anda bisa melakukan proses yang sama persis ya. YT itu konvolusinya. Berarti atau integral A, E, T min tau. Ini maaf kurang T ya. J omega T. J omega T minus tau. D tau. Itu. Ini dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, dengan cara yang persis kayak waktu menjelaskan kompleks eksponensial, Anda peroleh YT sama dengan H J omega kali XT. Di mana HJ omeganya apa? HJ omeganya adalah integral min tak hingga plus tak hingga H tau E pangkat min J omega tau D tau gitu. Ini khusus untuk input sinus. Jadi kalau Anda belajar rangkaian listrik input sinus metode Fasor itu asalnya penurunannya dari sini. Metode Fasor itu. Ternyata sistem linear time invariant kalau dapat input sinus atau kompleks eksponensial yang hanya ada bagian imajinernya, outputnya tinggal dikalikan. Dan ini perhatikan X dan Y-nya domain waktu. Ya. Tapi hanya itu domain frekuensi. Di mana H besar J omega itu adalah transformasi Fourier dari HT, dari H kecil T, respon impuls. Ya. Dan HJ omega besar ini, karena pembuktian ini, maka H besar J omega ini disebut apa? Apa Rehan? Apa Gotawa? Maaf, H besar J omega ini jadi disebut apa ini? frekuensi respons ya tadi. Nah gitu.
Ya. Jadi saya susah melanjutkan kemana-mana kalau maaf, saya share dulu, saya keep dulu. Tadi belum di keep. Keep dulu. Enggak hilang ya. Karena nanti ada yang kelewat. Ya, tadi ada yang lewat. Ini alhamdulillah enggak, sudah terpelihara. Mau saya share ke Anda kan, walaupun tulisannya kayak Sakaraya kan lumayan ya. Perlu di-share enggak? Atau sudah hafal Anda? Hah? Boleh di-share aja, Pak. Oh, Enggak. kan elektro. Wah, serius. Saya nggak ngerekod deh. Oh, Pak itu, Pak Amir. Bolehlah nanti minta Pak Amir. Yang ini bolehlah Pak Amir, kasih aja Pak Amir. Tapi nanti dicek ya, saya takut ada pembicaraan saya yang salah gitu. Mudah-mudahan enggak lah. Saya kan nggak membahas Ukraina sama Vladimir Putin ya. Itu emang beritanya pada itu semua, Pak. Kalau bahas itu nggak boleh di-share, takut salah gitu. Kalau selama bahasnya integral nih, insya Allah di-share nggak apa-apa lah. Oke, nah sekarang kita perhatikan ya, jadi ada YT ya, sistem LTI ya, itu untuk semua sinyal itu berlaku HT, konvolusi apa? XT. Ini any signal ya. Nanti untuk any signal dia yang punya transformasi Laplace dia berlaku juga HS konvolusi XS. Betul kan? Untuk semua sinyal yang punya respon frekuensi dia berlaku juga H J omega konvolusi kok konvolusi salah, apa yang salah, yang di domain frekuensi semua perkalian ya. Kok highlighter salah, pen. Nah, ini berlaku untuk apa? Untuk boleh dibilang sembarang sinyal, tapi asal pada saat ditransformasikan punya. Di sini HS itu apa? Transformasi Laplace dari HT ya. Namanya apa? HT HS di sini transfer apa? Ayo tebak-tebakan nih. Mbak Nur Safira, HS itu namanya apa? Mbak Transfer Nur. function, Pak. Kalau HJ omega? HJ omega frekuensi respons. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti ya, perhatikan kalau untuk input khusus kompleks eksponensial AE ST ini YT ya, YT itu sama dengan HS kali XT. Nah, makanya fungsi eksponensial ini disukai ya.
Nanti kalau untuk fungsi khusus di mana S-nya sama dengan J omega, yaitu fungsi sinus ya, fungsi harmonik ya. Ini YT sama dengan H J omega kali XT. Itu. Nah, besar ini semua diturunkan dan bolak-balik ya, artinya bijektif dengan HT respon impuls ya. Nah, di mana HS itu nanti adalah transformasi Laplace dari HT ya. HJ omega atau respon frekuensi itu transformasi Fourier dari HT gitu. Sebelum kemana-mana di signal system harus paham ini dulu. Ya, tentu ini semua dengan batasan ya, pada saat transformasi Laplace-nya ada, pada saat transformasi Fourier-nya ada gitu. Nah, kalau gini saya semangat gitu. Maksudnya ngajar itu ada interaksi, jadi saya tahu Anda itu ngerti enggak gitu. Takutnya ya sudah sampai mana Anda nggak ngerti, kan repot ya.